Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama, yang saya hormat tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah mengumpulkan kita di tempat mulia ini dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, bahkan dengan ampunannya. Betapa banyak uang yang diinjak umur yang panjang, tapi umur itu digunakannya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita diinjak oleh Allah umur yang panjang, berarti ada hikmah di balik umur itu, yaitu kita masih diinjak kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan apa? Kesempatan untuk berubah. Kesempatan mungkin tobat kita belum sempurna, kita sempurnakan dengan tobatan nasuha. Yang dahulu mungkin banyak dosa, berlumuran dengan dosa, tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih dinjuk kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah. Karena setiap kita agak pasti balik galau. Dak kate yang galak tinggal dewean di dunia ini, pasti mati galau. Tinggal nunggu waktu bae. Nah, mati ini ya harus bawa bekal. Saro gitu, dak kate bekal. Kita pergi ke Jakarta ke mana kate bekal, sengsaro di jalan. Apalagi bekal nak ngadep Allah ke. Kelakon kita dunia ni, ya Allah, kalau dijingok dihidup ke CCTV-nya Allah, lalu nyampak gitu, pingsan nyingok kelakuan gitu. Tapi Allah njuk kesempatan di bulan Ramadan ini, insya Allah sebanyak dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik dunia ini dan penguasa akhirat nanti. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, yang mana nama-namanya tercantum dengan indah. Kita mohonkan dengan nama-nama Allah itu supaya kita istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan agung Nabi mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Karena syafaat ini kita butuh, Pak, Bu. Butuh syafaat. Kalau jingok dari pahala kita ni mungkin banyaklah dosa. Tapi rahmat Allah yang memasuki kita ke surga, bukan pahala kita. Bukan pahala.
rahmat Allah yang masuk ke kita, dan insya Allah kita umat Nabi Muhammad, karena di dalam hadis itu termasuk umat Nabi Muhammad umat yang termulia dibanding umat-umat sebelumnya. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam, Nabi, bayangkan Nabi Musa itu kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad, ngomong ke Allah, tidak baca kata Allah, sampai pengen jadi umat Nabi Muhammad, saking kemuliaannya. Nabi Muhammad ngomong dengan para sahabat, wahai sahabatku, tahu tak wong yang aku cintai siapa? Sahabat ngomong, kami ya Rasul. Bukan, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, yang aku cintai sepeninggalan aku, tapi dia tidak pernah melihat aku, tapi cinta kepadaku. Maka rugi kalau kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, detik, salawat. Ibu-ibu sambil masak, salawat. Jangan tak salawat. Salatullah, salamullah, salawat. Sampai apa be? Sampai nyetir, bapak-bapak bermotor. Cak Ana kadang tuh jauh kan, ngajar dia kabarin ke sana. Di motor itu, ya Allah, kalau nak jingok jalan, banyak penjingokan. Kacau mato ini. Iya, Pak. Mato ini kacau. Jadi kadang itulah murojaah, salawat, gawiana, gawe aku murojaah. Kadang tuh lupa hafalan lupa di motor, itulah murojaah. Maka dari itu gunakanlah kesempatan, jangan sampai terlambat. Serius ini, jangan sampai terlambat. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak mungkin disampaikan. Yang pasti makna Ramadan itu apa? Ternyata pengertian dari Ramadan ialah pembakaran. Apa yang dibakar? Dosa-dosa gitu. Kalau jingok di cuaca kadang panasnya ini puasanya ini Ramadan, bukan itu. Bukan, tapi pembakaran dosa-dosa gitu. Di bulan Ramadan tuh banyak puasa, baca Quran, sholat tarawih, apa dak rontok dosa gitu. Banyak kita gawe ke. Mudah-mudahan yang kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngarep siapa-siapa, karena Allah. Oh ini padang payah nyingok di kantor, begawe nyingok bos. Iya kadang dia ikhlas, rajin dan dijingok bos. Oh nyapu rajin. Tidak tahu bos kate tidur, kawannya tadi disuruh, anak buah kawannya tadi. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu mengajarkan kita apa? Disiplin. Disiplin apa? Yang pertama dari makan minum. Tidak boleh kita puasa makan agak pas beduk baru makan. Kita ni awal-awal puasa, ya Allah, kalau lagi jam-jam 2, jam 3 awal-awal puasa, ini pertama kali puasa, oleng. Langsung nak pingsan, goyang badan. Jingok di dapur itu Mama Lemon, terjingok rasa, ya Allah, iya puasa. Bubur basi tadi terjingok lemak. Iya kalau puasa, ya itulah godaannya. Yang paling hebat lagi bukan jasad ini, bukan tapi rohani kita puasai juga, kolbu juga kita puasai. Karena wong ini banyak yang saya sebutkan hadis tadi, percuma wong laisa kamsli min siyami ilal ju'wal atos. Betapa banyak wong yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus baik dapat. Rugi Pak, dapat lapar dan haus. Jangan sampai kita dapat lapar dan haus baik. Gunakan manfaat puasa ini sebanyak-banyaknya ibadah kita. Nah, yang jadi pertanyaan ini, pas kita selesai di bulan Ramadan, kadang masih balik gawe lamo. Serius, masih gawe lamo balik. Apa dia gawe lamonya? Yang tadi rajin puasa, males lagi puasa. Yang rajin tadi baca Quran, malah dia tidak tanggung-tanggung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya para ulama mengatakan ibadah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama rodiyah. Rodiyah itu apa? Dia berubah
denger ceramah apa-apa, cuma dak kate pengaruh pada diri dia. Dia masih bermaksiat, nak kendak dia tulah. Masih bermaksiat, nak kendak dia tulah dak kate dinasi dinanda, dak galak. Nah, itu tingkatan pertama. Mudah-mudahan kita jangan sampai tingkatan ini. Yang kedua, himmah. Himmah itu apa? Dia nak berubah, denger apa, pokoknya nak belajar, cuma ada pengaruh pada diri dia. Dia berpuasa, rajin ibadah, cuman yang sayangnya dibatasi waktu. Setahun, 2 tahun, seminggu, maksiat lagi dia. Maksiat lagi. Nah, ini biasa terjadi pada diri kita ini. Yang ketiga, azimah. Apa dia azimah tuh? Berazam dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Berazam, taubatan nasuha. Benar-benar ya Allah, hamba ingin tobat benar-benar, tak lagi hamba melakukan dosa, sehingga akhir hayatnya tidak lagi dosa. Ya Allah, ini tingkatan yang kita rindukan. Kalau sudah nyampe tingkatan ini, aman dunia akhirat. Walaupun buntu, tenang. Kita ni kalau buntu Pak Abu, segala gawe, mau kalau ada hebat betato, pasti kalau dia buntu mati kutu. Pasti. Sehebat apapun dia kalau buntu, mau kalau cantik belaga, kate nak buntu. Nah, tapi kalau ada siko kelebihannya, iman dia tidak buntu. Masya Allah. Iman dia tetap cinta kepada Allah. Berejolah dia, wong menghinai dia, seluruh dunia ini menghinai dia, tapi Allah tidak menghinai dia. Ingat cerita Uwais Al-Qarni, dikucil ke, dianggap tak kata apa-apa, cuman dunia memang tidak membicarakan dia, tapi langit membicarakan dia. Uwais Al-Qarni itu amalannya apa? Berbakti kepada orang tuanya. Siko itu be. Tak kata ibadahnya tak pula hebat, cuman Masya Allah, dia berbakti niat kepada ibunya. Ibunya ketahan haji, digendongnya dari Yaman itu ke tempat Mekah. Gendongnya ya Allah. Sampai-sampai dia belajar untuk ngendong ibu. Dia ngendong hewan ke gunung, ke bukit, bolak-balik dianggap orang masyarakat gila wah sini. Padahal cintanya Allah dengan orang tua. Sampai-sampai orang ngomong kau cinta dengan Muhammad, cinta. Dia ngari ke Mekah nyari Nabi Muhammad dekat lagi berperang, cuma dia khawatir dengan ibunya di rumah, balik dia. Yang masih ada emak, bapak, anak ni bapak sudah meninggal, ibu sakit, kadang mikir ya Allah, mudah-mudahan aku ni jadi warisan orang tua. Yang gak mendoakan orang tua. Kita ni Pak Bu, orang tua belum meninggal, kadang berebut warisan. Padahal kita inilah warisan orang tua kita. Serius sih, warisan orang tua kita inilah. Apa dia? Mendoakan orang tua kita. Karena di riwayat itu dijelaskan bahwasanya di surga itu diceritakan ada tangisan. Pernah ini diceritakan oleh alim ulama, ada tangisan. Allah ni suruh nyari, padahal tahu memang, tapi syariatnya ya malaikat tolong cari di surga tu siapa yang nangis. Di surga tak kata tangisan, tak boleh nangis. Di surga tu ada tangisan. Bercarilah malaikat tadi, rupanya ada yang nangis. Kenapa kau nangis atau malaikat? Aku umi abi aku dak kate di sini, aku dewean masuk surga, dak galak nanda aku masuk surga, aku nak sama mak bapak aku. Oh, menangis malaikat. Peningin budak ini katanya, ngadu lagi kepada Allah. Ya Rob, budak ini dia dewean masuk surga, cuma nak masuk emak baknya. Kau jelasin emak baknya di neraka. Sudah aku jelasin wong tuanya itu lagi di neraka, masih nanda dia nak masuk neraka. Atas rahmat Allah, jemput wong tuanya tadi. Jemput ke mana? Dari neraka masuk surga, lantak anaknya yang soleha. Masya Allah. Mudah-mudahan kita orang menjadi soleh dan soleha. Hadirin bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita nak taubat dan benar-benar
mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup, ana ini ngomong di sini, ya Allah, kadang tuh mikir jadi imam ceramah macam ini apa kadang paling mulia tidak, cuman kita ni berusaha ikhtiar untuk tobatan dengan tobat yang sebenar-benarnya Pak Bu. Tobat kita ini, ana baru memaknai tobat sebenar-benarnya baru 2 tahun 3 tahun inilah. Dulu tuh ya Allah, kalau gawe tak benar mikir, ya Allah nangis, ya Allah maafkan ya Allah, tiap ibadah sujud maafkan ya Allah, jangan sampai ya Allah. Kadang tuh dalam keadaan maksiat, apalagi kita dicabut nyawa dalam keadaan maksiat, jangan ya Allah. Hati-hati nian. Karena Pak Bu, kita ni kalau ada bekal agama, kenal dengan Allah, ingat bukan solat bae. Kadang tuh solat bae belum tentu husuk kita solat, serius ini, belum husuk. Dan ibadah-ibadah lain gawe ke, kadang ringan, cak ibu-ibu kan, wah pengajian sana sini, dak taunya, kadang dak ngurusi lakinya Pak Bu, serius. Laki di rumah nah tersakit dia sibuk pengajian, laki diurusin dulu seharusnya. Taat kepada laki, insyaallah Bu, surga ibu. Ndak usah nak hebat-hebat ibadah tuh Bu. Nak sunnah nak berapa ratus rakaat ndak usah. Wajib sunnah biasa-biasa, cuma taat kepada suami, insyaallah surga. Maka dari itu saya mengajak sekali lagi, kita sama-sama untuk kenal dengan Allah. Ya, cak mana caranya? Walaupun ibadah kita ni dihitung ke ikhtiar kita cak mana? Iya, ikhtiar kita ni kadang tu nak dak kate apa cak solat be. Kadang tidak ikhtiar kita nak kenal dengan Allah, dak pengen dengan Allah. Cuman masih tahapan terpaksa. Nah, tidak mencari tahapan kebutuhan, bahkan kenikmatan. Maka dari itu, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan besar yang terjadi setelah Ramadan. Kenapa kita masih mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan? Padahal kita sudah berazam ini, pengen berubah, cuman masih. Kenapa? Yang pertama, nah ini perlu diingat, jangan makan makanan haram. Pentingnya, salah satu mengganggu kekhusyuan makan haram, baik zatnya atau cara mencarinya. Walaupun kita pedagang dapat dikit duit, dapat berapa puluh ribu, menurut kita tidak cukup, tidak masuk akal duit 30, tidak cukup zaman sekarang. Tapi kata Allah cukup, mak mana? Maka dari itu bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Tidak usah jauh-jauh badan kita benar. Kenapa hidung di bawah, tidak di pojok? Repot kalau di pojok. Hujan deras, mayung hidung gitu, bukan mayung badan kita. Iya. Kenapa mata kita air matanya asin? Ada hikmahnya, ini diteliti. Ternyata ketika kita keluar, debu banyak masuk, itu air asin bisa menjadikan kita di sini diprosesnya keluar belek. Kenapa? Kalau tidak asin buta mata kita. Hikmahnya itu. Kenapa air liur kita campa? Kalau air liur kita berasa, coba kita minum air liur kita pedas, minum teh jadi pedas, minum kopi jadi pedas. Itu hikmahnya. Kuping kita kenapa pahit? Sudah ada yang nyicip sini kuping belum kan? Diteliti pahit. Hewan tidak galak masuk di kuping. Nah itu hikmahnya. Tidak usah banyak-banyak. Ini jari ini, jari ini kalau nunjuk-nunjuk. Wong Jawa cak ini lebih halus lagi ada wong Jawa ya ini. Yang ini kalau wong merintah ya Allah. Jari tengah jangan dia mau jari tengah. Inilah ribut sekampung tawuran gara-gara jari tengah ini.
Iyo, gara-gara jadi tengah tawuran tahu buntung antara kampung, antara lorong gang sama gang. Anda dulu pernah ngisi ceritanya kultum sama tarawih 23 rakaat no. Jadi pas anda balik jam 11 atau jam 12 malam lah, tawuran. Nggak jadi anda balik, subuh balik tawuran, nggak baca lewat rami sekampung itu. Ya Allah, bawa parang bawa itu, laju subuh balik gawe tadi. Gara-gara apa? Gara-gara kecil itu tadi, jari manis. Ngapa? Walaupun tidak kata apa-apa, dia njuk cincin di jari manis lah, njuk cincin. Terakhir jari kengking, hebat ini, masuk ke hidung, kuping, jari kengking. Makanya kalau kita jengok di sini, ya Allah harus benar-benar bersyukur. Cara tidak langsung ini Allah. Kalau kita jengok alif lam 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 ha, Allah. Maka dari Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya mengajak, marilah di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar taubat dan nusuha, menyesal benar-benar menyesal, tidak galak mengulangi lagi dosa-dosa kita. Karena khawatir kalau kita tidak sungguh-sungguh balik lagi dosa tadi. Serius Pak Bu, balik lagi. Apalagi yang banyak aktivitas, yang banyak aktivitas, hati-hati. Ya di luar itu ya Allah, mangkonya sebelum keluar, sebelum beraktivitas, anda diajarin guru juga banyak-banyak jenguk akhirat. Bangun jam 2, jam 3, ngaji, zikir, baca-baca buku agama dengan ceramah. Ketika keluar, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi wong sering sholat malam, sholat tahajud, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tidak dimuliakan oleh wong sekantor, sedunia ini tidak memuliakan dia, tapi Allah yang memuliakan dia. Ini hebatnya wong sholat malam. Dia di kantornya mungkin dipecat gawe, iya difitnah, dia keluar dari gawean, tapi dia mendawamkan sholat malam. Ternyata Allah sayang, kau dah sholat gawe sini, ada yang lebih bagus lagi gawein kau. Ada hikmahnya. Anda nih gawe pernah ya Allah, kadang kawan dewek jahati kita. Hati-hati nian, sama tetangga hati-hati nian. Kadang yang repot ini gosip, ghibah, ngomongin tetangga, ibu-ibu nah ngomongi tetangga sebelah baru beli mobil tetangga, dia beli Paramek pening, jenguk tetangga beli mobil, beli Paramek dia pening. Aduh ya Allah, besok beli apa lagi tetangga nih, ujung-ujung sakit demam, ujung-ujung meninggal dia. Hati-hati, itu penyakit hati. Penyakit hati ini tidak baca, nak diobat langsung, harus ya setidaknya kita berzikir dan berguru. Carilah guru yang benar-benar membimbing kita, guru-guru yang istiqomah, bukan jengok sorbannya, jengok jenggotnya panjang, sorbannya panjang, bukan itu, bukan jengok dari fisiknya, tapi benar-benar kita berdoa kepada Allah. Nah ini salah satu amalan Pak Bu, amalan anda diinjuk guru anda, berdoa sebelum tidur. Sebelum tidur ini kirim Al-Fatihah. Kalau nanda kirim Al-Fatihah, adong nanda kirim Al-Fatihah Pak, adong nanda berdoa, kirim Al-Fatihah, berdoa. Doanya apa? Ya Rob, temuilah hamba dengan uang yang soleh, benar-benar soleh, istiqomah taat kepadamu, mengenalmu, ketemui dalam mimpi. Kalau sering yang kita doa tadi ketemu dalam mimpi, muncul rainya, bergurulah dengan dia. Itu dari Allah itu. Karena wali-wali Allah ini banyak tersembunyi. Mungkin dia cuma pedagang biasa, wali Allah. Ada wali Allah tersembunyi. Kalau sudah dimimpi oleh Allah, cuma jangan sekali, agak setan takutnya. Sering-sering muncul rainya terus, hati kita lah mantap, bismillah, berguru kita.
Karena ya mohon maaf, bukan kita ini kan Anda sudah ngalami lah berapa tahun dari dulu sudah ngalami yang di mimpi ke tuh lah meninggal. Cuman ajarannya ada. Anak belajar ajarannya di mimpi ke muncul serius ini Pak Bu, mimpi kita kirim al-fatihah ke di mimpi ke, termasuk guru kita almarhum Kiai Ali Umar Thayyib, itu ajaran dari beliau. Sama yang masih hidup Kiai Safi Yunus, kalau kamu nak tidur kirim al-fatihah. Uang yang masih hidup dan masih soleh, benar-benar soleh, bukan ecek-ecek, benar-benar kenal Allah, mimpi ke Allah. Itu ajaran beliau. Dimimpi ke oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah dimimpi ke, jangan sia-sia ke. Serius, jangan sia-sia ke. Temui, walaupun dia jauh, walaupun dia di mana, apalagi dekat, datangi, belajarlah. Beliau yang ditemui dalam mimpi itu uang yang kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah, benar-benar kenal dengan Allah. Dia ajak kita belajar untuk kenal Allah. Dia sholatnya bukan sholat terpaksa lagi, tidak nikmat dia sholat. Wawongnya itu nikmat sholat. Kadang tidak nampak, tapi nikmat dia sholat. Mungkin Bapak Ibu kalau nak cerita banyak ini, banyak ada cerita ya Allah. Intinya kita bekalilah, ya, bekali, termasuk anda juga bekali amal soleh kita, bukan apa namanya fisik baik. Kita ini bagus si fisik baik kadang, ya, kadang wong tahan bagus si fisik, hidung pesek dimancung ke, dah bersyukur tadi, iya, alis disulam, dicukur alis ini. Mak-mak ada cukurnya, ditato bikin sulam alis, sulam bibir 300.000, nyengok di iklan. Apalah nyulam bibir ya Allah, disulam bibir tadi, jadilah bibir tebel tipis, yang penting bersyukur. Coba dan juk bibir gigi baik. Kalau ngeri wong nyengoknya, alhamdulillah syukur. Badan itu alhamdulillah ya Allah. Karena di surah At-Tin itu laqad khalaqnal insani fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu menciptai kita dalam keadaan sempurna. Itu coba kita bandingkan kita, badan kita anak be ke tempat kebun binatang, pasti kita yang paling bagus, benar enggak? Benar. Maka itu jangan sia-siakanlah hidup kita sebentar ini. Kadang wong payah Pak Bu gidio gade ke demi dunia ini, padahal akhirat ini abadan abadin, berabad-abad selamanya. Ngapa wong galak bermaksiat di dunia padahal akhirat selamanya. Akhirat itu berabad-abad. Kita lama, kadang wong mati. Anak pernah bertemu dengan wong mati, sudah mati itu tidak kata kehidupan lagi. Ya Allah, tidak belajar wong ini mungkin ya. Tapi yang kita katoi, siapa tahu dia belajar lebih hebat dari yang matoi. Berabad-abad Pak Bu. Makanya mati itu adalah pintu menuju hidup sebenarnya. Kematian itu menuju hidup sebenarnya, menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi kita. Waya-waya dunia ini sedenget, kita korban ke akhirat. No, sibuk pontang-panting pagi siang nyari duit, tak lupa sholat, malam balik, anak tadi lupa tak tahu lah besar. Masya Allah. Intinya Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita baca sejarah di dunia inilah yang singkat, ya, sama di alam rahim, alam ruh, alam rahim, dunia dan alam akhirat. Alam barzah itu belum akhirat, itu baru semi akhirat. Nah, hujan, rahmat, hujan ya Allah. Mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan ini, Pak Bu, amalannya paling hebat malam Lailatul Qadar. Beramallah. Kalau bisa jangan tidur di malam-malam ganjil. Jangan tidur, kita beramal. Pas malaikat turun, yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam, dia datangi wong-wong yang beribadah.
Masya Allah. Kalau sudah dapat Lailatul Qadar ini macam-macam Pak Bu. Pernah ada di lapangan ada orang yang sudah pernah dapat ngalam, tapi dia udah ada cerita sebenarnya. Cuma ujung-ujung berapa tahun cerita, ada yang ditampakin neraka. Ada yang walam itu kalau ditampakin neraka, surga. Ada yang hatinya hijab itu sudah tembus pada Allah Subhanahu wa taala, ada Pak Bu. Cuman kita ikhtiar bismillah, ya Rob, di malam Lailatul Qadar ini, di malam Ramadan ini, yang penting kami minta ampun dosa-dosa kami Allah, dan kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Itu baik. Minta ridhomu ya Allah. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini baik yang dapat saya sampaikan ya Pak Bu. Sekali lagi saya mengajak kepada bapak-bapak, para sesepuh, para senior dan ibu-ibu, mungkin di sini pengalamannya lebih hebat, sama-sama belajar gitu. Sama-sama belajar. Ana ini mungkin ya Allah, kalau dihitung dosa-dosa ini banyak-banyak nian. Maka dari itu cuma jangan sering-sering gitu, ibarat kaca spion mobil tuh jangan sering nyinggung kaca spion, nabrak gitu. Jingoklah masa depan gitu di mobil, kaca depan itu. Luas pandangan gitu. Jangan sering nyinggung kaca spion. Bahaya ge balik lagi gitu gawe-gawe lama. Allah itu Pak Bu, kalau kita sudah kenal dengan Allah, ini perlu belajar ini, Pak Bu. Perlu belajar, sama-sama belajar. Jangan belajar syariat be, fikih be. Cuma belajarlah ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu yang lain-lain. Quran belajar. Jangan nak belajar Quran, Pak Bu. Rugi gitu. Wong tua belajar, alhamdulillah. Kadang tuh kalau untuk belajar ngapal surat, dia hafal depan, belakang lupa. Carung tuh tengah ingat, depan lupa. Belajar. Si kohor apalagi bulan Ramadan yang kita baca berapa? Bukan 10 lagi, 700 bahkan 1000 kali lipat. Masya Allah. Yang ada duit sedekah. Kapan lagi? Sedekah. Karena di bulan Ramadan ini bulan dimuliakan, dilipat ganda ke Pak Bu. Di zaman Nabi Musa itu, nah ini mungkin penutup. Lupa anaknya terakhir. Penutup. Di zaman Nabi Musa ada 2 laki bini, dia miskin, cuma minta kaya. Nemui Nabi Musa, ya kekasih Allah Nabi Musa alaihissalam, kami ini miskin minta kaya, tolong doa ke. Didoa ke Nabi Musa. Ternyata wong ini kata Allah, aku kabul ke doa Nabi Musa untuk 2 laki bini ini. Jadi kaya, cuma ada satu syarat, kekayaan cuma setahun cuma kaya ya. Nah baliklah 2 laki bini ini, mikir oh banyak hartanya. Cak mana lah ini katanya hartanya banyak, cuma setahun. Kalau cak itu kita tidak usah habis ke sia-sia. Diinjuknya pakai miskin, oh dihabis ya pokoknya beramal. Ternyata setelah setahun 2 tahun masih kaya dia ini, 3 tahun masih kaya. Bingung. Wong 2 laki bini ini nemui Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Musa, kata Allah kami ini kaya cuma setahun, tapi masih 2 tahun 3 tahun ini harta kami masih lebih, masih berlimpah. Berdoalah Nabi Musa alaihissalam. Ternyata jawaban Allah, ya Musa, 2 laki bini ini sebenarnya rezeki sudah aku tutup satu pintu. Cuman dia gunakan harta ini dengan halal baik, dari pintu mana be datang. Masya Allah. Ini berarti contoh untuk kita banyak-banyak sedekah. Ya, banyak sedekah. Walaupun kata duit, ada duit dikit, sedekahlah, ada apa-apa. Lebih hebat sedekah kita dalam keadaan sempit, tapi sedekah.
Kalau dalam keadaan lapang, wajar dia sedekah. Kita kata duit sedekah. Itu yang lebih hebat. Buntu sedekah sama dengan wong apa yang nyari borokan ini, wong keruntung, wong mamang borokan. Dia tahun kemarin ada di mana itu? Berkorban. Berkorban, ya Allah, nah ngenjuk duit tahan berapa puluh juta, berkorban sapi ini bukan kambing. Masya Allah, hebatnya. Kita tadi kalah iman kita. Itu bukan iman yang ngomong tadi, yang mamang keruntung tadi. Kalau pikir-pikirnya, oh untuk apa ini berkorban sebanyak 20 juta, lemah aku beli motor. Tapi imannya yang ngomong. Tak mikir lagi, dia minta ridha Allah. Kalau sudah kita minta ridha Allah, Pak Bu, ya Allah, tak kata yang ngalangi lagi. Kata yang ngalangi lagi. Nah mungkin ini sebenarnya yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kita saling mendoakan Pak Bu, anak doakan Bapak Ibu, kita mudah-mudahan berkumpul di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dunia ini ya Allah, jagalah kami dari segala macam maksiat ya Allah, jangan sampai kami maksiat. Istiqomahkanlah kami ya Allah untuk taat kepadamu, jangan terlalu cinta ke dunia ya Allah. Hamba kami khawatir dengan cinta dunia kami akan terjerumus, dan dunia itu akan menghempaskan kami. Istiqomahkan kami ya Allah supaya kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu baik, mungkin lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.